Intan, hati-hati dengan Danu. Kalau bisa pergilah sejauh mungkin. Pastikan Danu tidak menemukanmu, perkataan Bude Darsih tadi pagi terus terngiang. Mau tidak mau mengganggu pikiranku. Kenapa Bude Darsih mengatakan itu? Bagaimana bisa aku pergi menjauh dari Mas Danu? Sementara aku baru saja melangsungkan akad nikah tadi pagi dengannya. Bukankah Bude Darsih saudara Mas Danu? Kenapa justru menyuruhku meninggalkan ponakannya? Aku dan Mas Danu adalah sepasang suami istri sejak beberapa jam yang lalu. Kami melangsungkan pernikahan di panti asuhan, tempat di mana aku tinggal sejak bayi hingga kini tumbuh dewasa. Aku adalah anak yatim piatu, entah siapa ayah dan ibuku. Kata ibu panti, beliau menemukan aku di depan pintu panti asuhan 37 tahun yang lalu. Saat tengah malam dan tanpa identitas apapun. Kemudian aku dirawat dan diberi nama Intan Purnama oleh ibu panti. Intan artinya kuat. Sedangkan nama Purnama diberikan karena saat itu bulan sedang purnama. Kata ibu panti, beliau memberikan nama itu karena berharap kelak aku menjadi seorang wanita yang kuat dan dapat memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar. Laksana bulan purnama yang memancarkan cahaya untuk seluruh alam raya, menikah dengan Mas Danu adalah sebuah keberuntungan buatku. Bagaimana tidak? Aku hanyalah anak panti asuhan. Selama hidupku tidak ada satupun laki-laki yang mau mendekatiku. Sebenarnya wajahku tidak buruk. Bahkan banyak yang mengatakan jika aku sangat manis ketika tersenyum. Tapi entahlah. Mungkin mereka berpikir ulang saat mengetahui bahwa aku adalah anak yang tidak jelas asal-usulnya. Itulah sebabnya hingga berusia 37 tahun, aku belum juga menikah, Dek. Kok melamun? Mas Danu membuyarkan lamunanku. Saat ini kami sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Setelah akad nikah tadi pagi, Mas Danu meminta izin ibu panti untuk memboyongku ke rumahnya. Mas, tidak. Aku kaget, juga sedikit gugup. Bingung harus menjawab apa, sejujurnya aku masih sangat canggung berada di dekat Mas Danu, apalagi kami baru bertemu 3 kali sebelumnya. Pertama saat Mas Danu mengajak aku berkenalan di depan panti asuhan. Kedua saat ia melamar ke ibu panti dan yang ketiga hari ini saat kami melangsungkan pernikahan. Ada apa hayo? Kamu lucu kalau gugup begitu he. Mas Danu menyentil hidungku yang tentu saja membuat aku semakin malu. Entah semerah apa pipiku saat ini, sebentar lagi kita masuk ke perkampungan. Kampung ini memiliki warga yang sangat ramah. Makanya Mas dengan mantap membeli rumah di kampung ini. Semoga nanti kamu suka dan betah juga ya. Mas Danu melanjutkan ucapannya. Amin. Iya, Mas. Bersyukur memiliki suami Mas Danu, rasanya seperti mimpi, tidak ada yang kurang dari Mas Danu. Ia ramah, hangat, suka tersenyum dan terlihat begitu menyayangiku. Sebelumnya aku sempat ragu saat mengetahui bahwa status Mas Danu adalah duda 6 kali, dengan ke-6 istri sebelumnya meninggal dunia semua. Memang terasa aneh. Tapi bukankah itu semua bukan kehendak Mas Danu? Melihat sikap Mas Danu yang demikian baik dan cinta yang kurasakan begitu tulus darinya membuat rasa ragu itu memudar. Hingga akhirnya aku mantap menerima lamaran darinya, kita sudah masuk perkampungan. Dek. Mas Danu berkata sambil terus melajukan mobilnya secara perlahan. Kulihat di kanan kiri jalan tampak rumah penduduk berjejer dengan jarak yang tidak dekat tapi juga tidak terlalu jauh. Hampir semua rumah memiliki halaman yang luas. Pepohonan masih banyak dan tumbuh dengan rindang. Sudah sekitar 4 pohon beringin besar yang kami lewati, memang membuat suasana kampung ini terkesan sedikit mistis. Pohon beringin selama ini identik dengan hal di luar nalar, tapi sepertinya itu hanya mitos belaka. Aku tidak terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu. Di sepanjang jalan yang kulewati tampak segerombolan ibu-ibu yang sedang menjemur padi. Mereka menunggu padi sambil saling mengobrol. Tampak begitu rukun. Tidak jauh dari mereka, beberapa anak laki-laki sedang bermain kelereng. Mungkin mereka adalah anak dari ibu-ibu tadi. Suasana kampung ini terasa begitu damai. Aku jadi tidak sabar ingin mengenal warga di kampung ini. Sebagian besar warga di sini bekerja sebagai petani. Mas Danu menjelaskan tanpa aku bertanya. Sepertinya dia bisa menebak karena dari tadi aku memperhatikan ibu-ibu menjemur padi di sepanjang jalan, di depan kulihat sebuah jembatan yang menurutku terhitung sudah sangat tua. Hanya terbuat dari kayu-kayu dan bambu yang disusun di atas sungai. Sebenarnya sedikit khawatir melihatnya. Apa jembatan itu sanggup menopang mobil kami yang cukup berat ini? Mas, apa tidak apa-apa lewat jembatan itu? Sepertinya sudah sangat tua. Aku takut jembatannya ambrol. Aku berusaha mencegah Mas Danu melewati jembatan itu, barangkali ada jalan lain yang bisa kami gunakan untuk menuju rumah kami, tidak apa-apa.
Dek, jembatan itu aman. Kalau kamu takut pegangan saja pada lenganku, kata Mas Danu, berusaha meyakinkan aku bahwa jembatan itu aman, mana mungkin aku memegang tangannya. Tentu aku sungkan. Lagi pula jika jembatan itu ambrol saat kami lewat, meski aku memegang tangannya tetap saja kami akan terjatuh ke sungai. Aku semakin merasa takut. Bagaimana mungkin jembatan yang hanya terbuat dari kayu dan bambu bisa kuat menahan mobil kami? Aku ingin menyanggah ucapan Mas Danu, tapi sungkan, mau bertanya pun tidak enak. Ya sudahlah, akhirnya aku pasrah. Mobil yang kami tumpangi mulai melewati jembatan. Benar saja, meski terlihat rapuh, jembatan ini begitu kokoh. Tak ada goyangan apapun yang aku rasakan saat melewati jembatan ini. Saat sampai di tengah jembatan, kurasakan udara tiba-tiba terasa begitu dingin. Selain itu juga tercium bau bangkai yang begitu busuk menusuk ke hidung. Bau apa ini? Sebaiknya kututup saja jendela, agar baunya tidak tercium sampai ke dalam mobil. Tapi ternyata sama saja. Justru setelah jendela kututup baunya semakin tajam. Seolah bau itu berasal dari benda yang ada di dalam mobil ini. Aku menengok ke Mas Danu. Aneh, kenapa Mas Danu bersikap biasa saja? Seperti tidak mencium aroma busuk ini, atau memang hanya aku saja yang menciumnya. Ingin sekali bertanya, tapi akhirnya aku urungkan. Takut Mas Danu menilaiku perempuan yang rewel, sampai aroma busuk saja dipermasalahkan. Bau bangkai busuk itu akhirnya menghilang saat kami telah berhasil menyeberangi sungai dan keluar dari jembatan itu. Mungkin aroma itu berasal dari sungai. Bisa saja di sungai itu ada bangkai ayam atau bangkai binatang lain. Setelah melewati jembatan, tidak ada lagi rumah penduduk. Yang ada hanya pohon-pohon yang tumbuh dengan begitu lebatnya. Daerah yang kami lewati ini justru seperti hutan. Sunyi dan lembab. Apa benar rumah Mas Danu di dekat sini? Tapi kenapa begitu terpencil? Bukankah kata Mas Danu rumahnya ada di pemukiman warga? Maaf ya, Dek. Rumah kita agak terpencil. Aku memang sengaja mencari rumah yang berada di tepi perkampungan, karena harganya lebih murah. Dan juga biar dapat halaman yang luas. Aku pingin kita nanti menanam aneka sayur dan buah di halaman rumah kita. Ujar Mas Danu, aku hanya tersenyum menanggapi perkataannya itu. Tapi entah kenapa perasaanku semakin tidak enak. Akhirnya kita sampai. Dek, ayo turun. Mas Danu mengajakku untuk turun dari mobil. Rumah Mas Danu memang terbilang besar. Terdiri dari 2 lantai. Halaman depan juga luas. Bahkan bisa dibilang sangat luas. Bagian depan terdapat gerbang yang cukup tinggi, kurang lebih tingginya 2 meter, dan agak tertutup. Sepertinya rumah ini memang terpencil. Bahkan tidak ada rumah lain di sekitarnya. Di samping kanan rumah Mas Danu, terdapat pemakaman umum yang temboknya bersebelahan dengan pagar rumah. Seram menurutku, karena dari lantai 2 rumah ini pasti bisa dengan jelas melihat area pemakaman tersebut. Di bagian pojok kanan halaman rumah ini tumbuh pohon beringin yang sangat besar, menimbulkan suasana angker. Sepertinya aku tidak akan sanggup mengurus rumah ini sendirian karena terlalu besar. Ketika masuk ke dalam rumah, entah kenapa tiba-tiba aku merasa merinding. Sepi juga dingin. Suasana pertama kali yang aku rasakan. Semua perabot-perabot yang ada di rumah ini adalah perabot kuno. Sepertinya Mas Danu pecinta perabot kuno. Dinding kamar tamu sebelah kanan dipenuhi aneka kepala binatang yang sudah diawetkan. Selain itu juga ada beberapa gamelan yang dipajang di sudut belakang ruang tamu. Perasaanku semakin tak enak. Kenapa aku merasa takut? Ada apa ini? Aku ambilkan minum dulu ya. Dek, kamu duduk di sini saja dulu. Mas Danu berkata sambil memapahku duduk di kursi kayu. Setelah aku perhatikan, ternyata ukiran di kursi ini berbentuk ular yang melilit, dengan kepala ular berada di samping kanan dan kiri kursi. Aku bergidik ngeri melihatnya, membayangkan jika itu adalah ular asli. Pergilah. Aku mendengar bisikan samar-samar di telinga. Ku tengokkan kepala ke kanan, arah di mana suara itu terdengar. Tapi nihil, tidak ada siapapun. Mungkin itu hanya halusinasiku saja karena aku masih terngiang perkataan Bude Darsi tadi pagi. Pergilah. Aku mendengar suara itu lagi, masih dari arah kanan. Suara siapa? Aku coba berdiri untuk mencari asal suara itu, tapi nihil. Aku tak menemukan siapapun. Aku berjalan dengan cepat menuju ke dalam rumah, hendak menyusul Mas Danu. Tapi langkahku tertahan karena mendengar suara isak tangis seorang wanita. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, hingga pandanganku berhenti di tangga menuju lantai 2 di ujung tangga. Berdiri seorang wanita mengenakan baju pengantin berwarna putih.
Tangan kanannya membawa tali rotan berwarna coklat. Rambutnya panjang terurai. Ku coba perhatikan lebih lekat. Namun wajahnya tidak bisa kulihat karena ia menunduk. Pengantin wanita itu menangis. Suara tangisnya begitu menyedihkan hingga menyayat hati. Aku bingung harus bagaimana. Siapa dia? Kenapa ada di rumah Mas Danu? Kenapa dia menangis? Kenapa mengenakan baju pengantin? Dan anehnya, kenapa ia membawa tali rotan? Banyak pertanyaan muncul di benakku hingga akhirnya pengantin wanita itu mengangkat wajahnya. Betapa kagetnya aku saat melihat wajah pengantin wanita itu. Wajahnya sangat pucat seperti tak bernyawa. Lalu ia menatapku dengan tatapan yang mengerikan, hantu. Aku berlari ke dalam rumah, berharap bisa menemukan Mas Danu. Tapi tidak juga kutemukan sosoknya yang tadi berkata akan mengambilkanku minum. Kemana suamiku? Keringat dingin keluar dari seluruh tubuhku. Aku benar-benar takut. Suara isak tangis pengantin wanita itu masih terdengar jelas. Bahkan semakin mendekat. Bagaimana ini? Tiba-tiba ada sepasang tangan yang memelukku dari belakang. Rupanya pengantin itu berhasil menangkapku. Tolong. Tolong aku. Aku tak sanggup. Kakiku terasa lemas bahkan kini aku kesulitan bernafas. Dadaku terasa begitu sesak. Pandangan mataku mulai mengabur. Hingga akhirnya semua menjadi gelap. Dan aku tak sadarkan diri, aku mencium aroma bunga mawar segar. Sangat wangi. Perlahan kubuka mata dan kudapati diriku di tempat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di mana aku? Kepalaku terasa sakit. Seperti habis terbentur. Pelan ku pijit pelipis dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk sambil berusaha bangkit. Kemudian kuperhatikan sekitar. Dan ternyata aku berada di sebuah kamar. Namun kamar ini sangat aneh. Tempat tidur yang saat ini kupakai penuh dengan kelopak bunga mawar, yang kesemuanya berwarna merah. Mawar merah yang masih segar dan begitu harum, kuperhatikan tubuhku, dan aku baru menyadari jika saat ini mengenakan baju pengantin berwarna putih. Bagaimana bisa? Aku kembali mengingat-ingat apa yang terjadi hingga aku berada di kamar ini. Bukankah tadi aku berada di ruang tamu? Siapa yang telah membawaku ke kamar ini? Lalu kenapa bajuku berubah menjadi baju pengantin? Dek. Kamu sudah sadar? Mas Danu bertanya sambil mendekat perlahan. Spontan aku beringsut ke belakang. Aku takut. Entah kenapa Mas Danu tampak menakutkan di pandangan mataku. Tadi kamu pingsan. Aku menemukanmu tidak sadarkan diri di ruang tamu. Kamu kenapa? Dek? Apa memang sedang tidak enak badan? Mas Danu memberondong dengan banyak pertanyaan. Ia mengelus bahuku berusaha menenangkan. Mungkin ia membaca responku yang tampak ketakutan tadi. Aku melihat hantu, Mas. Aku ceritakan apa yang tadi aku alami hantu? Tanya Mas Danu heran. Iya. Jawabku yakin. Mas Danu malah tertawa. Hahaha. Kamu ini ada-ada saja. Mana ada hantu siang-siang bolong begini? Mungkin kamu sedang kelelahan. Makanya jadi berhalusinasi. Tapi tadi aku memang melihatnya. Mas, ada hantu wanita memakai baju pengantin yang menangis di tangga sambil membawa rotan. Aku yakin tak salah lihat. Ujarku masih sangat yakin, tiba-tiba Mas Danu berhenti tertawa. Ia seperti terkejut dengan pernyataanku barusan. Kemudian tanpa berpamitan dia berdiri dan pergi tergesa meninggalkanku. Mau kemana Mas Danu? Kenapa tergesa-gesa sekali? Namun dia tak mengiraukanku. Setelah mengamati sekeliling, aku dikejutkan oleh bunyi dering ponsel dari arah lemari. Dengan perasaan yang masih ketakutan, ku beranikan diri untuk mendekat ke sumber suara. Rumahnya itu dering ponselku. Sepertinya Mas Danu sudah membawa semua barang-barangku ke dalam lemari. Halo, Intan. Kamu sedang di mana? Bisakah kita bertemu sekarang? Ada hal penting yang ingin Bude sampaikan langsung. Sapa Bude Darsi di seberang telepon. Terdengar sangat khawatir. Aku sudah di rumah Mas Danu. Bude, ada hal penting apa yang ingin Bude sampaikan? Tidak bisakah disampaikan sekarang? Tanyaku sedikit terkejut. Aduh, gawat. Bude terlambat. Kamu sudah terlanjut diboyong ke rumah Danu. Apa boleh buat? Cepat kirimkan penanda lokasi di ponselmu. Bude akan mengirim orang untuk menjemputmu. Tapi jangan beritahu apapun pada suamimu. Ucap Bude Darsi seraya menutup telepon. Tanpa menunggu respon dari lawan bicaranya, ada apa ini? Kenapa semuanya menjadi semakin aneh? Apa yang harus aku lakukan? Dan sebenarnya kemana perginya Mas Danu? Ya Tuhan. Aku sungguh tak suka berada di situasi seperti ini. Setelah berpikir sejenak,
Dengan berbekalkan ponsel di genggaman, aku memberanikan diri untuk keluar kamar dan mengamati sekitar. Rumah yang amat besar pikirku. Tapi sayangnya suasana rumah terasa lembab dan mengerikan. Akankah aku betah tinggal di rumah seperti ini? 1 jam berlalu, namun Mas Danu masih belum muncul juga. Entah pergi kemana suamiku itu. Bahkan panggilan teleponku tak diangkatnya. Dan pesan yang kukirimkan tak dia baca. Hatiku semakin tidak tenang. Hingga akhirnya suara mobil dari luar rumah membuatku mengalihkan perhatian. Ternyata itu bukan mobil Mas Danu, melainkan mobil yang dikirim oleh Bude Darsih, lengkap dengan supir dan 1 temannya. Awalnya aku ragu untuk ikut dengan mereka. Namun mengingat perasaanku semakin tidak tenang selama berada di dalam rumah, dan berkat arahan dari Bude Darsih, akhirnya aku setuju untuk ikut bersama mereka di perjalanan. Kedua pria itu terus menggajakku mengobrol untuk mengalihkan perhatianku pada Emsa Danu. Tapi aku tidak bisa sepenuhnya teralihkan, mengingat Mas Danu adalah suamiku. Dan kami baru saja menikah hari ini. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di rumah Bude Darsih. Aku pun segera memborong pertanyaan padanya atas apa yang terjadi. Kemudian setelah Bude Darsih menyuruh supir dan temannya pulang, barulah ia mulai bercerita. Belakangan ini Bude Darsih baru mengetahui alasan mengapa Mas Danu menduda berkali-kali dengan alasan ditinggal mati sang istri. Ternyata pria itu merupakan pemuja aliran sesat yang belum bisa menerima kematian istri pertamanya. Jadi sebagai pelampiasan, Mas Danu menikahi perempuan-perempuan lugu sepertiku untuk ia jadikan media demi menghidupkan istrinya kembali. Namun usahanya selama ini sia-sia. Dia justru terjebak di dalam ilusinya dan berubah menjadi pembunuh berantai. Alhasil Bude Darsih yang tak ingin keponakannya itu semakin parah dan menelan banyak korban lagi, terpaksa melaporkannya pada pihak berwajib. Dan 2 orang yang tadi menjemputku adalah anggota tim polisi yang menangani kasus tersebut. Aku sangat terkejut dengan cerita barusan. Apakah ini mimpi? Atau aku sedang bermain film bergenre aksi? Kenapa hidupku jadi semengerikan ini? Tapi di samping itu untuk saja Bude Darsih menolongku. Dan jika diingat-ingat, jangan-jangan hantu yang tadi kulihat sebenarnya juga berniat menolongku dengan menyuruhku pergi dari rumah Mas Danu. Ternyata Tuhan masih sayang padaku. Aku masih bisa selamat sebelum menjadi korban Mas Danu berikutnya. Dari kisah ini kita bisa belajar dari Danu, bahwa tidak baik mencintai secara berlebihan. Karena semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan, sekalipun itu pasangan hidupmu. Cepat atau lambat Tuhan akan memanggilnya kembali ke sisinya. Sebaiknya ikhlaskan saja apa yang sudah seharusnya diikhlaskan. Memang tidak mudah, tapi cepat atau lambat pasti akan terbiasa. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.